Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang, kami ucapkan dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan Camp Kreatif Guru SMK Bidang Jasa Boga tahun 2020. Dan selamat siang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dari tim Ramada yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk berbagi pada sesi kali ini. Semoga kita semua tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan tetap diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini. Pada Senin 11 Mei tahun 2020, kita akan mulai sesi 7 ini dengan materi food marketing yang akan dibawakan oleh narasumber kami yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Anastasia Damayanti. Beliau adalah General Manager Ramada by Wyndham Sunset Road, Kuta, Bali. Dan yang bertugas sebagai moderator pada siang kali ini adalah Ibu Nyoman Sriwiastuti, guru dari SMK Negeri 3 Denpasar. Baiklah, kita langsung saja simak dan saksikan materi dari narasumber kami. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Bisa mendengarkan suara saya? Punya masker kan? Siap Bu, mantap. Suara saya bisa didengar ya Bu ya? Ya Bu. Oke. Ninja membungkus itu yang aku ayu itu lumayan bagus. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih dulu tentang arti dari food marketing itu sendiri. Jadi food marketing itu adalah proses marketing ataupun pemasaran makanan yang dilakukan melalui beberapa jalur komunikasi kepada konsumen dan juga dengan teknik pemasaran yang berbeda. Tentunya ini berkaitan dengan food packaging yang disampaikan oleh Pak Sofyan minggu lalu. Karena food marketing dan food packaging itu saling berkaitan untuk lebih memberikan nilai tambah kepada nilai jual itu sendiri. Nah, prosesnya ini adalah merupakan proses terakhir dan dari bagian aktivitas yang dari suatu produk. Jadi dari rangkaian kan kemarin itu juga sudah dimulai dari Chef Gatot dengan food cost, kemudian dilanjutkan dengan packaging. Nah, sekarang kita bagaimana dengan pemasarannya. Nah, di sini ada 4 komponen pemasaran. Ada produknya itu sendiri, kemudian dari produk kita bagaimana berapa kita akan menjual harganya. Ini berkaitan dengan food cost yang sebelumnya. Kemudian promosi kita akan menggunakan promosi apa, dengan media apa. Sekarang kan ada cukup banyak yang bisa kita lakukan untuk pemasaran atau promosi tersebut. Dan promosinya itu ditempatkan di mana? Kalau tidak tepat sasaran, tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang menjadi ekspektasinya kita. Nah, untuk ini dari segmentasinya, bahwa untuk memasarkan suatu produk, kita juga harus lebih dahulu memahami produknya itu apakah bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen tersebut.
Jadi ada banyak hal yang kita harus melakukan research sebelumnya di sekeliling kita. Kira-kira kalau umpamanya di sebelah sudah menjual Chinese food, kita jangan menjual Chinese food lagi. Dan itu ditentukan juga oleh 4 hal, adalah geografi, kebutuhan berdasarkan tempat tinggal, demografik berdasarkan latar belakang para konsumennya, psikografik secara psikologinya, dan juga secara lifestyle-nya. Kemudian yang terakhir adalah tentang perilaku dari konsumen tersebut. Nah, channelnya itu ada untuk pemasaran, ada offline dan online. Kalau offline itu mungkin lebih old fashion ya, Bapak Ibu. Jadi kita mencetak brosur, kita bisa masukin di majalah, kita bisa masukin di koran. Tentunya dengan ada biaya-biayanya tergantung dari ukurannya. Nah, secara online itu kita bisa menggunakan, saya rasa setiap orang punya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ataupun WhatsApp atau WeChat yang sekarang lagi in. Ini adalah contoh-contoh untuk food marketing. Jadi bagaimana kita bisa menimbulkan rasa keinginan seseorang untuk membeli barangnya kita. Jadi foto juga sangat-sangat mempengaruhi hasilnya. Kemudian juga kita juga bisa tahu bahwa fotonya itu menarik apa enggak sih untuk dijual. Kemudian ini juga ada beberapa, ini semua adalah makanan yang kita sajikan di Ramadan. Dan kita juga ada publish di Instagram. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu kalau mau lihat Instagram, jadi bisa juga nanti dilihat di Instagramnya itu. Nah, saya rasa cukup dari situ Bapak Ibu, karena saya yakin pertanyaan akan lebih banyak ini. Nah, di sini juga ada Pak Sofyan, yang minggu lalu juga ada. Beliau itu Director of Sales dan juga mencakup marketing juga. Jadi nanti bisa lebih afdol untuk ngejawabnya. Terima kasih. Bu Mila. Bu Sri. Ibu Sri, Bu Mila. Bu Mila. Bu Sri, rasanya ada, boleh, silakan. Mungkin di atau Mila, bisa didengar? Baiklah, terima kasih Bu Maya atas penyampaian materi yang diberikan kepada kami. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Pertanyaan pertama, ini menyangkut tugas ya. Jadi pada tugas akhir nanti, apakah memang kita harus membuat video yang memperlihatkan kita mengolah suatu produk makanan? Itu pertanyaan dari Esa Penny. Ini terkait dengan tugasnya Ibu Mila. Jadi saya akan melanjutkan dari penjelasan topik kita hari ini. Jadi untuk di food marketing itu sendiri, kita bisa menggunakan video dan juga foto
untuk karena ini berhubungan sama nanti akan ada tugas untuk Bapak Ibu guru-guru SMK memperlihatkan hasil dari tugas sesuai dengan topik tata boga. Jadi itu alangkah bagusnya kita bisa sampaikan dengan membuat video dan juga foto untuk prosesnya. Jadi biar kita bisa lihat secara details untuk proses tersebut. Karena dari sisi itu juga bisa membantu juga nanti dari kita memarketingkan suatu produk itu sendiri. Pada saat kita membuat contoh misalnya membuat pisang goreng misalnya, pada saat kita memberikan step-stepnya itu kan jadinya lebih menarik nantinya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Iya Bu. Jadi sebaiknya menggunakan video ataupun foto ya Pak ya. Betul. Berikutnya pertanyaan dari Lilik Cahyanisi. Strategi pemasaran apakah yang paling tepat untuk memasarkan produk baru pada situasi kondisi sekarang ini yang lagi PSBB? Oke. Terkait dengan strategi pemasaran. Oke. Sekarang dengan kita adanya PSBB ini justru bisa membuat kita menjadi lebih justru tidak membatasi kita dalam hal marketing jadinya. Jadi justru itu membuat kita jadi lebih bisa kreatif lagi dari unsur marketing. Jadi sekarang kan kita dengan kemudahan online ini kita bisa menggunakan channel online untuk memarketkan produk kita. Sebenarnya sih nggak perlu susah-susah juga untuk memarketkan produk kita. Jadi kita bisa menggunakan contoh WhatsApp misalnya. Pasti kan untuk Bapak dan Ibu-ibu sudah mempunyai banyak channel atau mempunyai networking atau mempunyai siapapun lah itu teman, saudara atau apapun itu di kontak phone listnya. Nah itu bisa menjadi sarana kita untuk memarketkan produk kita kepada konsumen yang kita mau tuju, misalnya teman, saudara atau siapapun itu, seperti itu. Terima kasih Bapak. Jadi kesimpulannya bahwa strategi yang dipakai dalam kondisi seperti sekarang ini adalah dengan menggunakan channel online. Betul Bu. Seperti misalnya WhatsApp, jadi di situ bisa mempromosikan atau memasarkan produk kita. Selanjutnya pertanyaan dari Sri Darmayanti. Apakah pada pembuatan video atau foto pembuatan produk, apakah harus ada tampilan pemasaran atau foto pembeli? Mohon ditanggapi ya Pak. Sebenarnya sih kalau misalnya kita mau membuat video, jadi sebenarnya kayak sekarang nih contoh misalnya, kayak mungkin kalau kita lihat channel-channel di sosial media, di Instagram atau di YouTube misalnya memasak lah, gitu kan. Jadi sebenarnya kan nggak perlu ada tampilan, jadi hanya prosesnya saja. Misalnya prosesnya itu hanya nggak perlu menampilkan muka kita juga. Jadi misalnya hanya tangan kita sedang memotong, tangan kita sedang masak, tangan kita sedang apa, atau biasanya mereka juga hanya menampilkan misalnya bahan-bahannya saja, rincian bahan-bahannya, tapi setelah nanti proses masaknya juga pembuatannya juga hanya rinciannya juga. Nah, terakhir final touch-nya itu di foto atau video di masakan yang sudah jadi dengan final ada dekorasi atau apa yang membuat tampilan itu menjadi menarik. Jadi bisa banyak dilakukan dari berbagai macam angle untuk teknik-teknik video atau marketing itu sendiri, Bu. Terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Anjar Wulansari dari SMK Pius 10. Bagaimana cara membangun brand produk kita
supaya mudah diingat dan menarik? Oke, untuk membangun brand yang bisa diingat itu lebih apa namanya, kita bisa menggunakan contoh nih, kalau kita mau membuat sesimpel aja misalnya brand, mungkin kita bisa menggunakan kata-kata atau bahasa daerah yang lucu atau yang lebih sekarang kekinian bahasanya misalnya, atau bisa juga ditambah dengan foto kita sendiri, untuk ditambah juga kalau mau ada apa namanya, tagline-nya misalnya. Jadi misalnya pisang goreng nomor 1 misalnya contoh, atau apapun lah itu yang orang menjadi lucu dan juga menjadi penasaran untuk mencoba produk kita. Nah, disitulah kita bisa melihat apa namanya, menciptakan brand itu sendiri, Bu. Terima kasih, Pak. Jadi dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah tagline-nya ya Bapak ya. Betul, betul. Tagline yang digunakan harus menarik. Ya. Atau dengan kata lain, tagline tersebut unik sehingga mudah diingat oleh konsumen. Betul sekali. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Victory. Bagaimana cara yang paling ampuh agar hasil promosi produk sukses? Cara yang paling ampuh ini Bapak, sehingga promosi produk kita sukses. Maaf Bu, cara yang ampuh untuk apa Bu? Bagaimana cara yang paling ampuh agar hasil promosi produk sukses? Oke, sebenarnya kita sebelum melakukan, misalnya kita mau menggunakan marketingnya seperti apa, atau apa namanya, logo atau seperti ya apapun itu, kita harus survei dulu sih, survei atau harus melihat analisa dulu. Jadi yang tadi sebelumnya topik Bu Maya diberikan itu kita harus tahu juga, misalnya kita mau jualan di tempat tinggal sekitaran kita nih, sudah ada apa aja sih yang mereka jual, atau bagaimana cara mereka memarketkannya seperti itu. Nah, di situ nanti kita bisa mengambil celah, misalnya kalau misalnya di sekitaran atau di tempat tinggal kita, oh belum ada ternyata mereka menjual produk ini, oh mereka belum pernah melakukan apa namanya, marketing seperti ini, seperti itu. Bisa saja misalnya kayak contohnya kita menjual pisang goreng, misalnya mungkin orang jual pisang goreng jual secara tradisional, secara ini, tapi mungkin kita bisa menggunakan cara mungkin bisa untuk trial, dicoba, seperti kalau di supermarket kan biasanya kalau ada produk-produk terbaru, mereka menggunakan cara kita di test food dulu, misalnya ini coba dulu apa namanya, untuk rasanya seperti apa. Nah, bisa cara-cara itu yang kita bisa gunakan, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi intinya bisa juga dengan melakukan strategi marketing itu dengan tahapan analisa SWOT ya Pak ya? Ya, betul Bu. Jadi dengan melakukan analisis kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, kemudian peluang serta ancaman dari produk-produk yang kita pasarkan nantinya. Ya, betul Bu. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ajah Ambasyatu. Bagaimana menyusun strategi pemasaran yang baik untuk produk olahan basah atau produk yang memiliki masa simpan tidak lama? Halo? Yep. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana menyusun strategi pemasaran yang baik untuk produk olahan basah atau tidak memiliki masa simpan yang lama? Oke, sebenarnya sih untuk produk-produk yang apa namanya tidak memiliki apa namanya waktu yang lama untuk disimpan, kita bisa apa namanya, ya yang pasti mungkin kita tidak membuat produknya dalam jumlah banyak dulu, yang pasti Bu, untuk strateginya itu satu. Dan juga sekarang kan orang kalau misalnya nih, makanya tadi saya bilang ya,
yang tadi saya bilang, kita bisa menggunakan channel apa namanya komunikasi kita, WhatsApp seperti itu. Jadi kita bisa tahu kalau kita mau memasarkan misalnya pisang goreng. Jadi bisa pre-order dulu gitu. Jadi kalau misalnya dengan cara pre-order, apa namanya, kita bisa tahu oh ternyata kita ada apa namanya pemesan 5 orang. Nah, situlah kita sudah melakukan strategi dan teknik apa namanya untuk produk olahan yang tidak tahan lama. Jadi kita bisa seperti itu caranya, Bu. Terima kasih, Bapak. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Kasih. Ini terkait dengan teknik pengambilan gambar atau foto agar produk terlihat lebih menarik bagi konsumen. Oke. Produk yang biar bisa menarik itu jadi lebih ke angle. Tadi mungkin kalau bisa kita lihat di materi yang Ibu Maya sampaikan juga, jadi ada beberapa apa namanya sosial media kita atau sosial media yang lain juga yang biasanya mereka apa namanya memasarkan produk makanan atau minuman, itu mereka langsung fokus ke apa namanya makanan itu sendiri seperti itu. Jadi misalnya mereka contoh kalau ada di nasi campur misalnya item-item apa saja yang ada di apa namanya nasi campur itu. Jadi orang sudah langsung apa kita mengambil angle yang lebih apa namanya lebih details ke produk itu. Jadi kita bisa tahu oh ternyata di nasi campur itu ada telurnya, ada dagingnya, ada sayurnya seperti itu. Jadi orang langsung melihat apa yang bisa disajikan di produk itu sendiri. Jadi teknik-teknik sih banyak sih Bu sebenarnya. Kita yang pasti harus kita fokus ke apa namanya ke produk itu. Jadi seperti ini juga ada misalnya jus alpukat misalnya kita dengan teknik apa namanya dituang apa gulanya seperti itu. Jadi itu membuat konsumen pun menjadi tertarik untuk coba seperti itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ria Rahmawati. Mana yang lebih efektif pada promosi yang dilakukan melalui sosial media, apakah melalui Facebook, Instagram, Twitter, ataupun YouTube? Jawabannya semuanya Bu. tergantung ini juga Bu. Tergantung itu tadi. Misalnya kalau kita mau lebih cepat gitu kan ya. Kalau kita mau lebih cepat justru yang saya tadi bilang kita bisa gunakan WhatsApp kita dulu. WhatsApp kita itu justru lebih cepat channelnya. Setelah itu kalau kita emang ada Instagram kita bisa apa namanya menggunakan Instagram atau Facebook karena itu biasanya mereka berkoneksi ininya. Kalau kita mempublish sesuatu di Facebook akan juga mempublishnya di Instagram. Karena untuk YouTube kan itu lebih video biasanya apa namanya tekniknya gitu. Jadi efektifnya itu lebih ke apa namanya komunikasi apps dulu dan kita bisa langsung juga bersamaan ke sosial media seperti Facebook dan Instagram. Kalau Twitter sih lebih ke tagline kayak lebih ke ini aja. Jadi tidak ada gambar yang bisa ini. Tapi kalau WhatsApp sih bisa ada apa namanya foto sharing yang bisa kita upload. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan terkait dengan pertanyaan berikutnya dari Saudara Saryana Itepu. Ini terkait dengan food cost. Jadi kalau perhitungan food cost tidak sama dengan armada, bisakah? Kemarin sebenarnya sudah ditanya. Transportasi. Kalau perhitungan food cost tidak sama dengan armada, bisakah? Halo? Ya Bu. Bisakah perhitungan food cost-nya berbeda dengan perhitungan food cost yang telah disampaikan oleh tim Ramada beberapa waktu yang lalu? Oh, bisa aja, Bu. Tergantung dengan produk apa yang produk yang misalnya ibu atau bapak yang akan buat itu bisa aja Kak. Kita kan hanya memberikan acuannya saja, tapi pada saat nanti actualnya ini bisa berbeda ini. Ya, tergantung berapa keuntungan juga yang mau ingin dicapai.
Terima kasih Bapak. Berikutnya dari Ibu Penny Purwati. Cara memasarkan produk yang murah, tapi bisa menangkap customer lebih banyak. Seperti apa itu contohnya? Masarkan produk kamu. Jadi ini produknya atau pemasarannya, Bu? Mungkin pemasaran. Produknya murah, tetap produk yang dipasarkan itu murah. Bagaimana cara memasarkan sehingga bisa menangkap customer lebih banyak? Produknya yang murah, Bapak. Sebenarnya sih sekarang apa namanya yang lebih gampang juga kan kita kan teknik pemasaran itu bisa juga dilakukan dengan dari mulut ke mulut, Bu. Jadi itu misalnya dengan lingkungan sekitar seperti itu kita apa namanya bisa membagikan kita sedang mempunyai jualan produk apa atau kita sedang apa namanya membuat kue apa, itu bisa dilakukan di sosial, kehidupan sosial kita. Contoh kalau kita misalnya punya grup pengajian, contoh kita juga bisa melakukan apa namanya penjualan itu dengan cara memaksa, karena kan istilahnya kan sekarang ini kan menawarkan sesuatu itu kadang-kadang kalau di apa lingkungan sosial kita kan, apalagi grup-grup ibu pengajian, kalau kita ditawarkan sesuatu kita jadi ngerasa nggak enak gitu kan, pasti kita akan mencoba dan membeli gitu. Nah itu yang saya lihat sekarang ini apa di kehidupan sosial kita gitu. Jadi orang kalau kita punya apa namanya networking atau apapun itu justru yang lebih gampang dan lebih cepat untuk menangkap customer, Bu. Untuk pertanyaan ini saya. Terima kasih. Iya. Berikut pertanyaan dari Ibu Nani. Untuk pemasaran melalui Instagram, apakah bisa langsung dipromokan di akun Instagram pribadi atau sebaiknya buat akun khusus untuk promosi tersebut? Oke. Untuk kalau di Instagram apapun di sosial media, kita sih sebenarnya kalau kita sudah punya account sendiri, kalau ya kita nggak harus buat account yang baru sih, Bu. Jadi kita bisa menggunakan account sendiri, jadi khusus apa? Jadi teman-teman apa networking yang sudah ada di situ, ya kita tinggal blast saja nanti di networking situ. Tapi kalau kita harus membuat account baru lagi khusus produk ini, mungkin nanti it takes time gitu. Nah, kecuali nanti kalau misalnya produk ini sudah menjadi terkenal, sudah menjadi massal, ya mungkin kita untuk menjaga apa privacy kita juga misalnya, ya itu juga mungkin perlu kita apa buat account tersendiri ke depannya kalau kita mau menjadi lebih apa namanya profesional dalam hal pemasaran. Jadi untuk pemula itu baiknya gunakan atau Instagram dan akun pribadi karena mengingat networking-nya. Dan untuk lebih lanjut baru bisa menggunakan IG khusus untuk akun dari promosi produk tersebut. Oke, Bapak. Ya, betul, Bu. Nah, berikut pertanyaan dari Bapak Tommy Hendrayana. Strategi pemasaran apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi persaingan produk yang sama dengan kita? Jadi bagaimana tips dan trik apa yang harus kita lakukan supaya produk kita lebih laku daripada pesaing? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita harus juga lebih kreatif, lebih menciptakan inovasi terhadap produk dan juga pemasaran kita. Jadi misalnya ada produk yang sama dengan pesaing kita, atau misalnya kita juga jualan di daerah yang sama misalnya. Nah, kita harus yang itu tadi yang sempat saya bilang, kita harus analisa marketnya dulu, analisa pasarnya dulu. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk biar kita lebih apa namanya bisa mengambil celah seperti itu. Jadi contohnya misalnya nih donat, kan pasti kan donat kan semua orang jualan donat, kayak misalnya sekarang donat-donat pasti manis kan misalnya. Mungkin kita bisa menjual donat yang rasanya asin, contoh misalnya. Jadi hal-hal yang unik yang orang mungkin akan menjadi tanda tanya, kok ada donat yang rasanya asin, misalnya apakah itu dikasih garam atau misalnya kayak sekarang mungkin donat
bulat misalnya. Tapi mungkin kita bisa jual donat bentuk kotak atau segitiga misalnya. Jadi hal-hal yang mungkin sekarang ini bisa jadi viral, Bu. Jadi pada saat nanti kita pasarkan atau kita komunikasikan ke lingkungan sosial, nah itu jadi orang jadi merasa penasaran, jadi merasa lucu misalnya seperti itu. Itu sih. Jadi diupayakan lebih kreatif. Betul, Bu, betul. Kembali lagi ke awal tadi, sebelum kita melakukan pemasaran, kita lakukan strateginya atau tahapan-tahapan yang bisa dilakukan seperti analisa yang kita lakukan tadi itu, yaitu analisa ya Pak ya. Ya, kita mengetahui kelemahan ataupun kelebihan dari produk yang kita miliki. Ya, betul, Bu. Selanjutnya, berikut ada pertanyaan dari Happy Sukmawati, dari Ibu Happy Sukmawati. Apa saja yang harus dituliskan pada foto yang akan dijadikan media promosi supaya menarik pembeli? Oh ya, oke. Ini pasti berhubungan sama tagline-nya. Jadi ya sekarang gini, kalau misalnya produk kita yang kita baru promosi ini baru, misalnya belum ada orang jual atau mungkin orang juga belum pernah mencoba, kita bisa kayak sekarang misalnya buy one get one, beli satu dapat satu, atau beli 5 dapat satu. Jadi apapun yang bahasa-bahasa marketing yang membuat orang menjadi penasaran untuk beli atau penasaran untuk coba gitu. Jadi misalnya, oh ternyata beli donat misalnya, beli satu dapat 2 misalnya. Jadi hal-hal itu yang mungkin kita harus coba tampilkan di bahasa marketingnya. Jadi biar lebih menarik jadinya, Bu, orang penasaran. Terima kasih Bapak. Berikut pertanyaannya, ini mungkin ada sedikit perbedaan antara marketing dengan sales. Bagaimana kan perbedaan antara marketing dengan sales? Marketing dengan sales ya, Bu ya? Oke, sebenarnya sih antara marketing sama sales itu berhubungan sih, Bu. Berhubungan. Jadi kalau kita di bidang sales gitu kan, kalau kita mau berjual sesuatu pasti kita juga butuh marketing juga untuk memasarkan produk ini. Jadi kita juga harus tahu teknik-tekniknya. Jadi kita nggak bisa hanya sales aja, bisa berjualan saja tanpa kita juga tidak tahu cara untuk memarketkan suatu produk juga, karena ya untuk saat ini banyak hal-hal yang kita juga tidak tahu di luaran, misalnya orang berjualan dengan cara online misalnya, dengan cara ya sekarang kan orang pasti berjualan dengan cara online. Nah, hal-hal itu juga cara yang sangat sudah lumrah. Jadi ada juga misalnya kadang-kadang kita juga nggak jualan secara soft, kita juga bisa menggunakan soft sales juga misalnya. Jadi tanpa kita seperti ngobrol sekarang, tahu-tahu nanti kita masukkan dengan unsur-unsur kita berjualan juga pada saat kita ngobrol dengan klien atau dengan customer kita. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus kuasai gitu. Mungkin Pak Adi juga mau menambahkan sesuatu, Bu. Selamat pagi. Siang ya. Bu Sri. Ya. Saya tambahin dari Pak Sofian ya, mungkin untuk Halo. Jelas. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bu, saya tambahin sedikit untuk bedanya sales sama marketing ya. Iya, Pak Adi. Kalau untuk di hotel itu kan ada dua divisi, satu divisi sales, satu divisi marketing. Nah, secara umum kalau yang bagian sales itu memang tugasnya adalah berjualan. Kalau marketing intinya adalah pemasaran. Nah, bagian seperti membuat promo, kemudian membuat gambar,
kemudian mengupload di sosial media, itu adalah tugasnya marketing. Tugasnya sales adalah ketika nanti sudah ada order, ada inquiry, ada yang request, nah itu tugasnya sales untuk berjualan, negosiasi harga, kemudian membuat agreements, kalau misalnya kayak perusahaan besar dia butuh kontrak, nah itu tugasnya sales, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk usaha kecil itu bisa dirangkap satu orang. Jadi sales iya, jadi marketing juga iya. Tapi untuk dalam kapasitas yang lebih besar, perusahaan itu harus dibedakan antara sales dan marketing. Terima kasih Pak Yan, Pak Adi Ramada. Jadi dapat saya simpulkan tadi bahwa perbedaan antara marketing dengan sales itu yang pertama, kalau marketing itu lebih mengutamakan kebutuhan dari konsumen. Sedangkan kalau sales itu sendiri dia lebih mengutamakan produknya ya. Kemudian yang kedua, marketing lebih bersifat jangka panjang, artinya marketing berorientasi pada profit, sedangkan kalau sales itu lebih berorientasi pada volume penjualan. Betul. Jadi perencanaannya bersifat jangka pendek. Begitu ya Pak Adi? Betul. Ya, yang promosi marketing. Pak Adi? Yes, Bu. Sofian, ini ada pertanyaan lagi dari Indra. Bagaimana teknik pemasaran jika kita dihadapkan pada sasaran konsumen yang cerewet? Jadi bagaimana sih teknik untuk menghadapi konsumen yang memiliki karakter tersebut? Sebenarnya sih kalau saya bilang sih Bu, semua konsumen sih pasti cerewet Bu. Jadi apa namanya tinggal emang sekarang kitanya saja untuk apa namanya bisa lebih masuk ke apa namanya sisi konsumen itu sendiri, karena biasanya emang mungkin kita bisa tekniknya itu mungkin itu tadi kita bisa apa kasih dengan trial, jadi misalnya kayak makanan misalnya kita apa kasih tes foodnya, jadi biar mungkin ada bagusnya mungkin yang tipikal konsumen yang cerewet mungkin dia akan kasih masukan seperti itu. Jadi apa namanya bagusnya feedbacknya untuk kita sebagai produsen, kita mendapatkan apa namanya feedback yang maksimal dari tipikal konsumen yang cerewet seperti itu, karena mungkin mereka lebih detail lebih apa. Nah disitulah adalah apa namanya nilai positifnya untuk kita sebagai produsen. Terima kasih Pak. Berikut pertanyaan dari Ibu Sulastri. Bagaimana cara pemasaran jika produk yang kita pasarkan itu tidak habis terjual? Apa perlu kita turunkan harganya supaya balik modal? Mohon solusinya. Nah, tadi yang saya sempat sampaikan di awal, jadi banyak tekniknya. Apa mungkin kita nggak turunkan harganya, tapi tekniknya misalnya kayak buy one get one, atau misalnya apa namanya ya bisa juga 50% diskon misalnya seperti itu. Tapi atau mungkin misalnya kita bisa kayak sekarang kan toko-toko kue atau apa pada saat jam-jam tertentu. Nah, pada saat jam-jam tertentu mungkin kita kasih gimmick happy hours atau apa yang istilahnya, jadi biar kita bisa menghabiskan stok makanan itu sendiri.
Yang pasti sudah kita perhitungkan. Gimana Pak? Ya, yang pasti sudah kita perhitungkan agar modalnya balik juga. Saya tambahin sedikit lagi, Bu. Ya, silakan Pak Adi. Ini saya kira ini terkait dengan yang materi yang disampaikan sama Sep Gatot juga tentang cost. Di situ kan ada persentase juga untuk range keuntungan. Makanya waktu itu kalau saya nggak salah, Sep Gatot sempat infoin untuk range keuntungan nilai jualnya itu kan 100% dari ini kan, dari harga food cost-nya. Jadi itu bisa jadi penghitungan juga. Itu keuntungan maksimalnya, which is kalau misalnya ada yang tidak laku, kita masih nggak rugi-rugi amat gitu, Bu. Masih lah keuntungan kalau nggak ada laku, misalnya masih 80% atau 75% masih oke. Nah itu pentingnya yang food cost itu tadi untuk dapetin range-nya berapa yang harus saya jual, termasuk kalau misalnya ada yang tidak laku dan saya tidak rugi. Terima kasih Pak Adi. Sekali ya, jadi dalam penetapan harga pada food cost itu sudah diperhitungkan secara cermat sehingga jika terjadi hal seperti ini tidak akan merugi. Iya, betul. Jadi ada hitungan, ya kalau boleh dibilang sih ada hitungan optimis, ada hitungan pesimis gitu. Jadi range-nya mesti diperhatiin. Terima kasih Pak. Berikut dari Saudari Deti. Apakah tester harus disediakan untuk awal pemasaran baru suatu produk? Iya Bu, itu sebagai teknik juga untuk kita memperkenalkan produk kita, apalagi produk yang baru yang belum pernah ada di pasaran. Ya perlu adanya tester yang ya kan. Jadi memang harus disediakan tester ya Pak? Ya. Berikutnya masih ada pertanyaan ya Pak. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk produk makanan baru? Strategi yang tepat yang akan dipakai untuk jenis produk makanan baru. Jadi kalau strategi yang tepat untuk pemasaran produk baru menurut saya sih memanfaatkan network yang dimiliki saat ini, Bu. Itu yang paling tepat. Jadi saya kira setiap orang kan pasti punya. Ada zaman sekarang, zaman sosial media, katakanlah di Facebook atau WhatsApp kan pasti sudah punya kontaknya. Jadi kalau untuk produk baru itu yang lebih tepat sebenarnya untuk awalnya. Ya, untuk awalnya. Jadi untuk awal produk baru, strategi pemasaran yang tepat digunakan adalah dengan sistem online ya Pak? Ya, memanfaatkan networking yang kita punya. Kayak database misalnya, kita punya grup WhatsApp lah misalnya. Atau paling simpel lah saya contohkan yang real lah misalnya. Kalau Bapak Ibu guru di sekolah kan pasti punya grup antar guru misalnya nih paling contoh nih Bu. Kalau membuat produk diposting misalnya di networknya masing-masing untuk pengenalan produk. Jadi biasanya mereka yang nanti bisa blast ke masing networknya lagi. Jadi kayak menyebar gitu, Bu. Terima kasih Pak. Berikut ada pertanyaan lagi Bapak dari Hubert Erin Herman. Hal-hal yang paling sulit dalam memasarkan produk di outlet catering itu kira-kira apa? Hal-hal yang paling sulit di dalam memasarkan? Hal-hal yang paling sulit dalam memasarkan produk di outside catering.
Halo? Outside catering ya Bu ya? Ya. Kalau memasarkan produk untuk outside catering, challenge-nya pastinya itulah dikoneksi sama networking kita. Kadang yang order ke kita itu pun mereka kan nggak direct kalau misalnya di outside catering. Kebanyakan mereka semacam pakai kayak event organizer. Jadi kita yang tidak direct ke klien Bu, itu challenge-nya. Kadang apa yang disampaikan ke event organizer itu bisa berbeda dengan apa yang diminta ke kita. Nah, kalau bisa sih kalau ininya kita bisa dapat yang direct klien, tidak pakai pihak ketiga. Kalau outside catering seperti event-event itu biasanya mereka kebanyakan memakai event organizer. Jadi yang ke kitanya itu nggak langsung klien, Bu. Itu challenge-nya. Sama transportasi jaraknya itu, kalau misalnya tempatnya jauh atau tempatnya transportasinya agak susah, itu akan challenge, apalagi kita membawa makanan jadi. Terima kasih Bapak. Sama pertanyaan yang tadi, apa saja yang harus dituliskan pada foto yang akan dijadikan media promosi supaya menarik pembeli? Yang harus dituliskan. Ya. Yang harus dituliskan yang pasti pertama adalah ingredient, kan wajib ya, bahan-bahan yang digunakan. Kemudian kita lihat produknya. Yang bisa menarik buat konsumen itu adalah manfaat dari makanan yang kita jual. Betul kan? Manfaat misalnya Ibu misalnya mau mengemas jus misalnya jus alpukat yang digambar. Nah, itu kan disajikan dalam gelas. Kan misalnya kalau ada yang pesan itu online, kan harus dikemas dalam bentuk botol. Nah, sedikit mungkin bisa ditampilkan di situ misalnya manfaat minum jus alpukat misalnya. Itu akan menjadi hal yang menarik. Di luar dari bahan-bahan yang digunakan. Misalnya fresh avocado juice misalnya. Itu kan with caramel misalnya. Tapi kembali lagi sih lihat produknya, kemudian dilihat marketnya, sasaran siapa gitu. Banyak contoh sih sebenarnya kalau makanan. Karena misalnya yang simpel nih saya ambil contoh es kopi. Nah Bu, es kopi. Kalau kita di rumah buat es kopi kan biasa aja ya, kopi si es isi susu lah. Nah sekarang kan orang buat kemasan es kopi itu macam-macam dengan berbagai macam judul, pada isinya sama aja es kopi, ya kan? Nah itu kita bisa lihat kayak macam lah dibuat kopi jiwa, apalagi kopi so macam-macam loh orang. Halo? Ya. Terima kasih Bapak. Ada pertanyaan yang menarik itu Bu? Oh, belum nih, belum. Pak Buka. Masih terkait dengan ini ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana cara menentukan break-even point? Bagaimana cara menghitung Bu break-even point? Menentukan break-even point dari produk yang dihasilkan.
Halo, halo Bu. Halo? Kalau untuk menentukan break even point itu ada ininya sih Bu, ada formulanya. Ada formulanya. Jadi itu ada rumusnya juga. Untuk menentukan break even point itu tidak bisa misalnya hari ini jual produk terus kita langsung break even point enggak. Itu ada periodenya Bu, mau berapa lama di situnya. Mungkin nanti saya bisa share sedikit untuk menghitung break even point di grup Telegram ya. Kalau sih mungkin panjang Bu pembahasannya kalau hitung break even point. Jadi untuk penentuan break even point itu ada formula atau rumusnya tersendiri? Ada. Oh, gitu. Itu Kemudian dengan periode tertentu Bu. Mengetahui periode tertentu, ya. Ya. Jadi untuk peserta, jadi nanti untuk penjelasan tentang break even point akan materi akan di-share pada grup KKGS dari tim Ramadan. Kita masih memiliki waktu 6 menit lagi, Pak Adi. Silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Mudito. Mohon penjelasan tentang suggestive selling, personal selling, publisher, dan exhibition. Jadi Bapak Mudito minta penjelasan tersebut Pak tentang suggestive selling. Suggesting selling mungkin maksudnya itu bagaimana kita menginfluence pembeli untuk membeli produk kita gitu ya, barangkali maksudnya Bu. Kemudian untuk yang suggestive selling, betul ya? Ya. Itu saya kira itu kemampuan berkomunikasi yang penting Bu sebagai seorang sales. Bagaimana dia memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kedua, bagaimana dia bisa menggali keinginan dari customer. Kemudian bisa mematchkan dengan produk yang kita punya. Ya, contohnya misalnya katakanlah saya ambil sampel, kita ambil sampel generasi muda nih, katakanlah anak-anak SMK, anak-anak SMA lah misalnya, anak-anak muda. Kalau anak-anak muda zaman sekarang ini, kalau kita bicara makanan, apa sih yang mereka gemari? Gitu. Nah, itu bisa dibedakan caranya berkomunikasi dengan mereka, dengan kita memasarkan produk ke misalnya orang kantoran, misalnya di pemerintahan atau di satu corporate atau perusahaan tertentu. Jadi bahasanya bisa dibeda-bedakan, Bu. Itu jadi kalau ke anak-anak muda mungkin bahasa yang dipakai lebih personal atau lebih ini. Jadi kalau saya bilang sih intinya tergantung target pasarnya siapa yang mau dipasarkan. Untuk memberikan influence atau suggestive selling-nya, kita satu harus benar-benar memahami karakter pembeli kita, kemudian apa yang dia inginkan kira-kira dari produk yang akan kita jual. Personal selling mungkin lebih ke confident kali ya. Kemana Bapak? Kalau untuk personal selling ini agak kurang paham saya maksud. Mungkin yang dimaksud personal selling itu lebih ke dalam proses kita menjual gitu kali Bu ya. Personal komunikasi bikin personal antara formal penjual dan juga pembeli lebih touch. Jadi mungkin contohnya mungkin bisa kalau kayak kita misalnya menawarkan suatu produk kayak MLM contoh, itu kan orang kan justru lebih aktif, misalnya dia lebih jadi sebenarnya dia menjual sesuatu tapi tidak memaksa seperti itu. Nah, jadi
Jadi kesannya tidak memaksa. Jadi itu yang mungkin kita bisa kasih apa namanya penjelasan mengenai personal selling. Untuk publisher dan exhibition ini sih mungkin lebih berhubungan dengan event mungkin ya pada saat ya mungkin kita sebagai apa namanya sales atau ya di marketing misalnya di memarketkannya itu lebih ke related sama event, publisher dan exhibition. Kalau exhibition sekarang ini banyak link sebenarnya. Pemerintah kan juga lagi gencar untuk yang UMKM, usaha mikro menengah, dan itu biasanya disponsori setahu saya bank, perusahaan BUMN itu biasanya mereka mengadakan banyak-banyak event. Jadi sekiranya ke depannya ini produknya bisa bagus, bisa connect dengan BUMN sehingga kita bisa melakukan eksibisi lewat mereka. Halo? Ya. Oke, terima kasih Bapak. Mengingatkan Bu Sri, waktunya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.59. Jadi acara pada pertemuan ketujuh kali ini kita akan tutup. Jadi demikianlah kajian yang menarik dari narasumber kami. Saya yakin kajian tadi akan merangsang Bapak Ibu untuk berpikir kreatif bagaimana strategi yang tepat yang akan digunakan untuk memasarkan produk kuliner yang Bapak dan Ibu produksi. Terima kasih saya sampaikan kepada tim Ramada yang telah sudi berbagi sedikit pengalaman dan pengetahuannya pada pertemuan ketujuh KKBS Jasa Boga kali ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta sekalian atas partisipasi aktif selama acara ini berlangsung. Baiklah, kita tutup pertemuan ketujuh KKGS Jasa Boga kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera dan terima kasih. Terima kasih. Salam untuk semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada moderator Ibu Sri telah memandu jalannya sesi siang hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari tim Ramada, Pak Adi, Bu Maya, Pak Sopyan, Chef Gatot, atas apapun yang sudah diberikan kepada kami dan kepada peserta pada umumnya. Baik, kan untuk Bapak dan Ibu, nanti diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang akan di-share seperti biasa di grup Telegram, serta materi pada hari ini kami juga akan share di grup Telegram. Terkait dengan untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan terakhir di hari Rabu tanggal 13 Mei dengan jam yang sama, kami akan memberikan dan mengundang narasumber tamu tentang bagaimana cara mengupload video ke YouTube dan juga menggunakan, kita akan praktek secara langsung bagaimana mengedit video. Nanti kita akan gunakan satu aplikasi yang mungkin bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk mengedit video ataupun foto video yang Bapak Ibu akan gunakan sebagai tugas akhir nanti. Baik, kami tutup secara keseluruhan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat siang. Siang. Selamat siang.